Wallahu alam, di wilayah Malang apakah juga ada daerah-daerah tertentu yang ada nikah kontrak itu atau kawin kontrak? Wallahu alam. Jadi kawin kontrak atau nikah kontrak itu ya nikah dalam durasi sekian lama, mungkin sekian bulan atau sekian tahun atau mungkin berapa. Nah, itu boleh apa tidak? Itu namanya nikah mut'ah, nikah kawin yang ada durasi waktu. Dulu ketika zaman Nabi, zaman para sahabat, ketika Islam itu menganjurkan syariat untuk berjihad, melawan kedoliman, menghilangkan pemimpin-pemimpin dolim, maka Islam itu mengadakan penaklukan. Waktu itu sahabat ada yang berjihad, ya, ada yang 1 bulan baru pulang, 3 bulan baru pulang, 5 bulan, 6 bulan baru pulang. Nah dari situ ada beberapa sahabat yang sampai menikah di daerah-daerah yang ditaklukkan. Kemudian setelah itu ketika penaklukan sudah selesai, misinya sudah selesai, maka ditinggal pulang. Itu yang terjadi dulu ketika para sahabat. Melihat fenomena tersebut, akhirnya Nabi Muhammad SAW kemudian melarang nikah mut'ah itu, nikah yang hanya untuk sementara. Jadi kalau nikah, ya nikah beneran. Jadi kalau nikah misalnya pas sedang mungkin guru mengajar di Papua sana, ya nikah beneran. Sampai batas waktunya nanti, andaikan misalnya cerai, ya sudah cerai. Tapi kalau belum cerai, baik-baik saja, ya sampai kapanpun nanti misalnya kontrak, misalnya bikin warung MBG di sana 2 tahun, nanti kontraknya dah habis, kembali ke Jawa, kembali ke Malang, ya. Ketika masih baik-baik saja, ya tetap istrinya yang sah. Karena kalau kawin kontrak itu yang rawan untuk dirugikan itu adalah kaum wanita, ibu-ibu. Ya namanya sudah kawin meskipun kontrak, ya kan, kemungkinan dia nanti hamil, sudah menikah, kemudian setelah itu kontraknya habis, ditinggalkan. Lah anak nanti siapa yang menafkahi? Melihat kemudaratan itu, akhirnya Nabi Muhammad mengharamkan untuk nikah mut'ah. Jadi misalnya pas mungkin ada yang kontrak mengajar mungkin di Kalimantan atau di Sulawesi, mungkin 2 tahun 3 tahun, pengen menikah di sana, ya boleh, ya nikah saja. Yang tidak boleh itu yang ada durasi waktu, ya 1 tahun 2 tahun tuh. Jadi kalau yang di Bogor yang kami dengar itu katanya ya dari wisatawan Timur Tengah kemudian nikah di Bogor sana. Ya, wallahu alam apakah walinya itu benar apa tidak. Andaikan walinya tidak benar maka tidak sah. Tapi andaikan walinya benar, ya, kemudian ada durasi waktu, ya kemungkinan dilarang itu pernikahannya. Jadi kalau nikah ya nikah saja. Sampai nanti batas waktu qadarullah ternyata harus bercerai, ya berarti perpisahan itu disebabkan oleh perceraian, bukan disebabkan oleh habisnya kontrak. Kemudian karena kewajiban suami adalah menafkahi, maka selama terikat dengan pernikahan, maka si suami ini wajib menafkahi. Lebih-lebih kalau misalnya sampai punya anak, punya keturunan, maka si bapaknya ini wajib untuk menafkahinya sampai dewasa. Bahkan kalau dia adalah anak gadis, dia nanti ya menikahkan karena bapaknya selaku wali sampai dewasa.
Tapi kalau kontrak ya sudah, setahun 2 tahun kontraknya habis, ditinggal pelencing. Itu terkait dengan kawin kontrak atau nikah. Kemudian yang berikutnya, kita sudah pernikahan sudah selesai. Kita sekarang masuk ke bab talak atau cerai. Talak itu adalah urusan yang halal, tapi sungguh Allah murkai. Abghadul halal ilallah at-talaq. Perkara yang abghad itu yang paling Allah benci, yang paling Allah tidak sukai, tapi halal, tapi boleh, itu adalah talak. Ketika dulu seorang laki-laki dengan wali salaman untuk menikahi si gadis si walinya, itu sejatinya dia menikah atas nama Tuhan, atas nama Allah. Ketika terjadi perceraian pun, maka sesungguhnya arsy pun juga berguncang. Jadi talak itu kalau bisa menjadi solusi yang paling akhir. Karena meskipun halal, itu Allah murkai, Allah tidak sukai. Oleh karena itu, ya usikum wa nafsi bitaqwallah. Kita mungkin semuanya punya istri, kita mungkin semuanya juga, kalau ibu-ibu punya suami. Hati-hati dengan ucapan talak, hati-hati dengan perkara cerai. Ya entah kata-kata yang semirip lah. Talak, cerai, pegat, putus, apalagi kembalikan aku kepada orang tuaku, apa malih? Cerai, pegat, putus, kembalikan aku sama orang tua, atau seperti itulah. Hati-hati, karena talak itu nanti bisa memutuskan hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang sebelumnya pas nikah itu halal, ketika sudah ditalak itu haram. Jadi hati-hati, jadi nyusewu. Ya namanya rumah tangga, kita mungkin manusia biasa nggih. Kadang juga mungkin ada rasa jengkel, rasa marah, rasa untuk pengen dimengerti. Kadang yo enek jengkele, enek mangkele, enek pegele. Jangan sekali-kali ngomong kata-kata talak dan sejenisnya. Niki khususnya untuk laki-laki, bapak-bapak. Karena nanti kalau sekali ngomong talak dan dia dengan penuh kesadaran dan dia sudah niat untuk menceraikannya, untuk memutuskan, untuk memegatnya, untuk memutus perkawinan tersebut, ya cerai, putus, pegat. Jadi nyusewu, andaikan sedang ada masalah, mungkin marah, ya marah sajalah. Nanti 1 hari, 2 hari, maksimal 3 hari, setelah itu baikan. Ya syukur-syukur nggak sampai sehari sudah salaman baikan, ya sudah. Jadi kalau bapak-bapak mungkin jengkel, ya jengkel saja. Tapi setelah itu baikan. Hari kedua mungkin masih marah, ya. Tapi jangan sampai terucap ngomong pegat, cerai, putus, cukup sampai di sini, pulangkan aku sama kepada ayahku. Hati-hati. Sudah kita pisah tadi, hati-hati itu. Baik itu sorry, jelas, maupun kinayah, samar-samar. Hati-hati. Hati-hati. Termasuk mungkin ibu-ibu, ada ibu-ibu nggak di sini? Nggak ada ya. Jangan nantang-nantang suaminya. Hati-hati. Nanti kalau iya nih beneran, menyesal itu, nanti nangis. Jadi ya kita itu bukan apa ya, bukan nabi. Mungkin kadang-kadang ya kesabaran kita sudah di titik yang sangat rapuh. Jadi
tolong lisan dijaga. Jangan mudah-mudah mengatakan talak, jangan mudah-mudah mengatakan cerai, jangan mudah-mudah mengatakan yang sejenis itu. Hati-hati. Tuh. Jadi main-mainnya saja jadi, apalagi seriusnya itu juga lebih jadi. Salah satunya adalah cerai atau talak. Main-mainnya, guyonannya. Jadi kalau guyonan, ya guyon saja. Orang usah nyinggung-nyinggung masalah cerai atau talak atau apa. Guyon itu. Lebih-lebih ketika sedang marah, sedang mungkin tidak enak hati, sedang mungkin merasa tersakiti atau disakiti, ya sudah, marah-marah saja. Tidak usah ngomong masalah talak atau cerai atau yang seperti itu. Termasuk kita nasihati mungkin anak-anak putri kita, ya, saudara kandung kita yang wanita, ya, hati-hati dengan perkara talak. Kemudian andaikan suatu hari yang namanya suami istri sedang ada masalah, bodoh-bodoh lagi nggak kondusif, mungkin suasana rumah tangga, entah apapun itu problemnya. Kemudian si suami ini ya mungkin saking mangkele, saking pegele, saking jengkele, saking apalah, mungkin ada hal-hal yang dia tidak nyaman, mengatakan, ya wis dik, awakmu tak pegat, atau Anda saya ceraikan misalnya. Biasanya kalau uang lagi marah niku pakai bahasa apa Pak? Jawa atau Indonesia Pak? Jawa ya. Is apalah. Kadang iseng Madura ya ben basa Madura terserah wis. Ya. Jadi pokoknya intinya kamu istriku saya pegat, kamu saya talak, kamu saya cerai. Dan dia mengatakan itu dengan kesadaran penuh. Mengatakan itu bukan karena takut, bukan karena terpaksa, bukan karena maaf tidak sadar, atau mungkin pengaruh apa. Maka hakikatnya secara syariat dia nanti sudah jatuh talak satu. Hati-hati. Ketika sudah jatuh talak satu, maka ketika pegang-pegangan itu boleh atau bukan? Enggak boleh. Hanya ucapan roh. Dahsyat ini. Dengan lisan ini yang sebelumnya bukan siapa-siapa, laki-laki perempuan, itu dengan ucapan saya terima nikahnya, qabiltu nikahaha, saya terima nikahnya, saya terima kawinnya, itu menjadi sah, menjadi boleh dan menjadi ibadah. Maka dengan lisan ini pula, dengan lidah ini pula, ketika sudah tolak tuki, engkau aku talak wahai istriku, engkau aku cerai, engkau aku pegat, maka yang sebelumnya sah, sebelumnya boleh, sebelumnya halal, itu menjadi haram kembali. Hati-hati. Secara syariat jatuh talak satu. Lah, secara administratif itu ya secara kenegaraan, maka si laki-laki ini segera datang ke seorang hakim ya, untuk minta surat cerai itu ke pengadilan. Kalau di sini di Kota Malang, Pengadilan Agama Kota Malang, ya, untuk nanti dapat SIM, surat izin megat, surat izin cerai. Nah, biasanya gini terjadi itu. Wis karena mangkel ya entah apalah. Si laki-laki senengnya itu asin, si wanita senengannya manis. Senengannya laki-laki itu lodeh, ya. Yang perempuan senengannya apa itu yang manis Jogja itu apa? Gudeg. Nah, gudeg. Tidak sepakat akhirnya ya gitu. Wis macam-macam. Aku tuh sukanya gurih dari dulu, kebiasaan keluarga misalnya. Terus, nah saya itu mas biasanya ya gulung ini manis-manisan ya.
Tidak sepakat, akhirnya sampai terucap talak. Kemudian setelah 1 hari, setelah berpikir-pikir, aduh aku kok menyesal ya. Pernah yang ini? Mungkin dengar dari orang lain ya, aduh nyaput aku sampai ngomong ngono. Padahal ya wis selama ini sudah menikah, sudah berhubungan baik, sudah mungkin 5 tahun, 10 tahun, kadang ya 15 tahun, 20 tahun, kok ya sampai sempat-sempatnya ngomong talak dan sebagainya. Akhirnya menyesal. Ketika masih dalam masa iddah, masa menunggu, masa berpikir, berapa masa iddah itu? 3 hari. 3 kali haid. Salah kata kuru, 3 kali haid atau 3 kali suci. Kalau dalam undang-undang kita itu sekurang-kurangnya 90 hari. 90 hari. Jadi masih dalam masa iddah, misalnya 1 hari, aduh nyesal aku, ayo dek balen yo, wes aku pengen kembali, kita nggak jadi cerai. Gimana caranya rujuk? Rujuk itu artinya kembali. Rujuk itu artinya ya menjadi pasangan suami istri. Ya maksimal lah, terus misalnya gegeran rotok rame sampai terucap talak, kemudian 1 minggu, berarti kan 7 hari. Dek, aku gak menyesal ya, ayo balen. Lah sing wanita juga, iya mas aku yo minta maaf, aku yo salah, ayo kita kembali. Kasihan si kecil ini. Maka ketika masih dalam masa iddah, masa menunggu, masih dalam belum sampai 3 kali suci atau belum sampai 3 kali haid, maka itu bisa kembali rujuk, bisa kembali bersatu. Gimana caranya? Ya sudah, niat dalam hati, terus ngomong, ayo kita berpasangan, kita menikah, kita kembali seperti sebelumnya. Terus malamnya mungkin berhubungan, ya. Sudah sampai masuk selesai, maka besoknya itu datang ke kantor KUA untuk mendaftarkan surat rujuk. Nanti surat rujuk itu dibawa ke pengadilan untuk mendapatkan buku nikah. Bisa. Jadi ketika masih dalam masa iddah, masih masa berpikir, masa menunggu, masa merenung kedua belah pihak, itu bisa. Kalau hari ke-20 masih bisa, hari ke-50 masih bisa, sampai hari ke-90 masih bisa. Andaikan sudah sampai 91, sudah mungkin 3 kali suci atau 3 kali haid, boleh rujuk apa tidak? Tidak boleh rujuk. Kalau pengen balen, nikah baru dengan walinya, dengan saksi 2 orang, kemudian dengan mahar, boleh menikah. Jadi kalau misalnya sudah hari yang ke 120, berarti berapa bulan? 4 bulan ya, atau 6 bulan. Nah ternyata setelah 6 bulan itu podo-podo wis rada api, wis rada adem, terus kok ya menyesal, ijik seneng, ijik cinta, terus ya karena mungkin punya faktor anak iki loro cilik-cilik, ya lucu-lucu, wis ayo balen. Itu harus menikah dengan walinya si wanita itu, dengan saksi 2 orang, dengan mahar. Tapi kalau tadi ketika masih masa iddah, tidak perlu wali, niat, terus kemudian ngomong baik-baik dengan pasangannya, ya mungkin sambil evaluasi lah apa kekuranganku, terus ya sampaikan mungkin apa kekurangan dia. Setelah itu malam itu atau kapan itu ya berhubungan. Setelah itu maka ya sudah selesai, itu rujuk. Tapi kalau sudah masa iddahnya selesai, sudah mungkin 91 hari atau lebih, dan dia mungkin pengen ketemu lagi dengan mantan istrinya, maka harus nikah baru dengan walinya.
dengan saksi 2 orang, dengan mahar yang baru. Tapi itu sudah dihitung talaknya sudah 1 kali. Jadi tadi sudah 100 hari kemudian nikah kan, tadi kan sudah talak, terus nikah lagi. Kemudian setelah dapat 3 tahun, mungkin gegerannya sampai pegel, si laki-laki ngomong, engkau aku talak. Berarti sudah berapa kali talak dia? Nah, tadi pertama kali ngomong talak, kemudian masa iddah selesai atau mungkin sebelum masa iddah selesai wis rujuk sudah sekali. Kemudian setelah dapat tahun ketiga, gegeran nih, wis perkara apa lah, sampai terucap dari si laki-laki itu, engkau aku talak, kamu tak ceraikan, awakmu dek, wis kita pisahan, cukup sampai di sini. Itu sudah 2 kali. Sudah 2 kali. Andai kan setelah 2 kali cerai itu, datang lagi ke pengadilan, Pak Hakim, tadi malam sudah saya talak, saya minta surat cerai. Datang ke sana. Kemudian baru seminggu menyesal lagi. Aduh, aku kok nyampo ngomong talak ke? Ya. Nyampo kok ngomong cerai bareng. Anak wis tambah gede, enek adik sencilik pisan. Masih sayang, masih abot. Ya piye-piye tetep bojoku ki apik, bojoku ki ayu, mungkin karena kemarin khilaf. Ya, sudah 2 kali. Pengen rujuk, masih masa iddah, bisa. Ya tadi sama niat dalam hati, aku pengen merujuk. Dan ngomong kepada si istri, istrinya mau. Terus malamnya itu berhubungan, rujuk. Ya. Tapi sudah 2 kali. At-talaqu marratan fa imsakum bima'ruf au tasrihum bi ihsan. Dalam surat Al-Baqarah 229. Talak yang bisa dirujuk itu maksimal 2 kali. At-talaqu marratan. Talak yang bisa rujuk itu 2 kali. Andaikan nanti setelah 2 kali talak itu kemudian rujuk ya balene, sampai maaf, naudzubillah, 3 kali berikutnya mungkin setelah 5 tahun lah atau 10 tahun ngomong talak lagi, 5 tahun berikutnya itu yang ketiga kalinya, maka ini sudah offset, sudah putus untuk selamanya. Kalau sudah sampai 3 kali ya tadi, tahun pertama atau tahun kedua talak, yes, balik karena si abot. Tahun kelima gegerannya talak, ada 2 kali. Kemudian si abot 2 anak cilik rujuk. Ternyata tahun ke-10 atau tahun ke-15 sampai terucap 3 kali, maka ini tidak bisa serta-merta rujuk, tidak bisa balen. Jadi hati-hati. Spiritnya surat Al-Baqarah ini, talak yang bisa dirujuk hanya 2 kali. Kalau sampai 3 kali itu sudah tidak boleh menikah. Sampai si laki-laki ini menikah dengan wanita lain, si suami, kemudian dia sudah mendapatkan kenikmatan, si wanita ini menikah dengan laki-laki lain, ini nikahnya serius sampai sudah mendapatkan kenikmatan, ternyata ya si suaminya dengan yang baru, istrinya dengan yang baru ini ora cocok, cerai. Nah, ketika si suami sudah pernah mendapatkan kenikmatan dengan istri yang lain, si istri juga mendapatkan kenikmatan dengan laki-laki yang lain dengan menikah, nggak cocok mereka cerai, iki bisa balen. Apakah ada yang seperti ini? Itu namanya muhalil, sudah disela dengan pasangan yang lainnya. Itu. Tapi rata-rata jarang ya. Ya sekali cerai, sekali pegat, karena mungkin saking pegeli jengkelnya ya sudah wis. Jadi gitu. Jadi talak atau cerai atau pegat atau putus atau pulangkan aku kepada ayah ibuku, itu hati-hati. Jadi
Ya naudzubillah lah kalau mungkin terjadi sama diri kita. Andaikan terjadi, ya mungkin Allah punya skenario yang indah untuk kita. Andaikan terjadi. Tapi andaikan tidak, ya kita sabar. Karena talak itu meskipun itu boleh, meskipun itu halal, tapi abghad, Allah benci, Allah murka, Allah tidak suka. Jadi apa ya, cerai itu kalau bisa solusi yang paling terakhir, solusi yang kalau sudah tidak ada solusi lagi, wis mentok tok tok, ya sudah, gimana lagi? Kalau ternyata pernikahan ini hanya saling menyakiti, kalau ternyata pernikahan ini hanya saling mendzalimi, kalau ternyata pernikahan ini hanya penuh dengan apa ya, tangisan, penuh dengan kecurangan-kecurangan, penuh dengan kebohongan-kebohongan, ya sudah, mungkin ya harus putus. Tapi mungkin kalau bisa diperbaiki, ya kalau bisa untuk didamaikan, ya didamaikan. Itu mungkin sekilas tentang bab talak. Mungkin ada yang ditanyakan? Gih, sebentar. Ada kasus seorang wanita. Agak pelan-pelan sambil saya mesen lagi. Agak pelan-pelan gih. Ada wanita. Ada kasus seorang wanita dicerai suaminya lewat WA. Gih. Ini sah nggak ya cerainya? Soalnya terjadi, itu sudah terjadi. Oh, gih. Yang kedua, Satu-satu dulu. Ya. WA-nya itu nyosebu, yang nulis suaminya atau orang lain? Suaminya. Yakin insya Allah suaminya gih? Katanya begitu. Iya. Nah, kalau ya kadang-kadang gimana ya? Nyuwun sewu, teknologi itu kadang-kadang itu ya menjebak. Nyuwun sewu. Kalau kita misalnya nelpon selama ini ya, muncul misalnya istri, kan berarti kan istri saya. Bisa nggak sekarang itu tampilannya apa ya? Namanya istri saya, tapi yang nelpon itu hakikatnya kayak yang penipuan apa, uang itu loh. Ya, aku sekarang kecelakaan, aku minta dikirim transfer, padahal namanya nama anak kita atau istri kita, terus biar minta dikirim uang. Mungkin apa nggak sekarang? Misalnya tulisannya Mas Dito, terus munculnya ya Mas Dito, tapi aslinya yang nelpon itu adalah pencuri atau ya penjahat. Bisa apa tidak? Bisa. Hati-hati ya. Kalau nyosebu lebih aman ya ketemu face to face, pastikan kalau ini istriku, ini suaminya. Jadi kan tinggal kawin lagi, masalahnya. Oh iya, sebentar, talak dulu. Namanya 100%. Talaknya lewat WA. Iya. Ya. Saksinya ada apa tidak? Terus nyuwun sewu. Kadang ya kita kan, saya ya minjemnya anak saya, nulis gitu ya minjem, nulis ke bunda. Tapi kan yang sampai di istri saya kan saya, tapi yang nulis hakikatnya adalah anak saya. Ya gimana ya? Ya kalau bisa ya ketemu. Jadi kalau nikah itu ya ketemu wajhan biwajhin dalam satu majelis ya. Terus iki betul enggak? Jadi kalau bisa ya minimal ditelepon, iki betul toh awakmu. Tapi sekarang telepon pun juga kadang-kadang ya mirip istri kita atau mirip suami kita, ternyata orang lain. Yes, kalau bisa ya ketemulah. Tak cerai. Masalahnya itu sah enggak? Saya mengatakan sah, ya. Saya mengatakan sah nggak berani, Pak. Tidak cerai itu ya. Lebih aman kalau memang gentleman mengatakan mau menceraikan, ya ketemuan. Karena apa? Islam itu agama jelas. Ya. Kalau laki-laki jelas laki-lakinya, wanita jelas wanitanya. Boleh nggak setengah laki-laki nikah dengan wanita? Nggak boleh. Anak isopo bintinya harus jelas Islam itu. Nggak boleh remang-remang. Terus kalau nikah ya nikah, beli ya beli, cerai ya jelas cerai. Jangan samar-samar. Islam itu. Jadi ini sudah dicerai oleh pihak, terus dikasih nafkah. Anak-anaknya juga terlantar. Nyari sendiri. Ya. Kalau tidak menafkahi itu urusannya dosa, bukan sah tidaknya. Jadi
kita selama nyuwun sewu, selama terikat dengan pernikahan, menafkahi istri itu wajib, Pak. Laki-laki loh ya, yang wajib kerja itu laki-laki. Istri itu, laki-laki itu yang menafkahi, yang memberikan makan sebagaimana kita makan, membelikan pakaian sebagaimana pakaian yang kita gunakan, bertempat tinggal di mana sebagaimana kita bertempat tinggal, sama. Ya. Ketika seorang laki-laki itu tidak menafkahi istrinya dengan layak, ya berdosa dia. Nggak menafkahi anaknya dengan layak, ya dosa. Bukan menggugurkan kerja. Enggak, selama istrinya nggak minta cerai atau suaminya mengatakan cerai, ya tetap suami istri yang sah. Cuma dia berdosa. Mosok suami mingkor ledang-ledang ngingu manuk, terus apa itu apa gitu ya bisa bisnis manuk jual beli boleh, uangnya nanti kasihkan istri. Gitu. Pokoknya menafkahi. Gitu. Jadi saya tidak berani mengatakan sah cerainya, karena andikan itu nanti diajukan urusnya ke hakim, itu laki-laki yang dipanggil, betul nggak kamu mengatakan cerai? Betul hakim, sadar, bisa nanti. Betul nggak mengatakan cerai? Tidak Pak, HP saya hilang setahun yang lalu. Nah, ada pihak ketiga, oh sengincer bojone ayu, oh ya hati-hati. Jadi ya Islam itu jelas. Anaknya siapa yang saya nikahi? Saya misalnya si Fulan binti Muhammad Soleh, jelas. Jadi ya jangan remang-remang. Ada yang kedua tadi apa, Pak? Yang kedua. Saya pernah baca, saya lupa ya, hadis apa, bahwa janda itu bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Oh janda. Janda. Oh. Bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa wali, tanpa harus ada. Benar ya? Saya lupa, ini hadis apa saya lupa. Nggih. Sudah lama sekali saya baca. Nggih. At-thayyibu ahaqqu binafsiha min waliyiha. Ya, itu hadis. Sayyib, seorang janda itu lebih berhak apa ya? Atas dirinya dari walinya. Pemahamannya itu bukan untuk menikahkannya, berhak menerima tidaknya itu loh. Kan dalam wali itu kan ada namanya wali mujbir, wali yang memaksa. Siapa itu? Bapak, mbah, simbah. Jadi bapak itu saya dia punya anak gadis si Fulanah, tanpa minta pendapat si anaknya, si Fulanah, Mas Dito, wongnya apik, tak nikahno karo anakku. Sah apa tidak? Sah. Bapaknya berhak memaksa si anak gadis, mbahnya berhak memaksa. Terus kemudian apa? Ketika sudah menjadi janda, ketika sudah menjadi janda, maka si sayyib ini, si janda ini, dia lebih berhak untuk dirinya menerima lamaran atau pinangan. Walinya itu tidak boleh melangkahi tanpa bertanya dulu kepada si janda ini. Nggih, kalau menikahkan tetap wali. Kenapa? Dalam hadis Nabi, ayyuma imru'atin, sapa wonge wong wadon wong wedok nakahat bi ghairi idni waliha, yang menikah tanpa izin walinya. Dulu wali sudah nggih, abun, jadun, ya bapak, mbah, buyut, saudara kandung, saudara ayah ibu sama ayah ibunya, akun liab itu sampai 32 itu. Ponakan, terus paman, Pak Di Pak Lik, ya. Terus paman yang seayah, anaknya, sepupu, terus sampai mbah, saudaranya, anaknya. Jadi kalau nakahat bi ghairi idni waliha, yang wanita ini menikah tanpa seizin walinya, fanikahuha batilun, fanikahuha batilun, fanikahuha batilun. Sampai Kanjeng Nabi itu nikahnya tidak sah, nikahnya tidak sah, nikahnya tidak sah. Jadi nikah itu harus izin wali. Kita di bapak, mbah, saudara kandung, saudara seayah, anak saudara kandung, berarti ponakan anak saudara seayah, terus paman, Pak Di Pak Lik, itu harus izin itu. Kenapa? Wali itulah yang berhak untuk menikahkan. Kalau walinya sudah habis, siapa yang menjadi wali? Wali hakim, sultan, al-amir, as-sultan, al-khalifah, pemimpin. Tentunya pemimpin yang Islam. Ya.
Ya pemerintah lah pokoknya ya. Kan Prabowo Jokowi kan ya hanya 5 tahun lah ya. Dulu Pak Harto iya. Tapi kan nggak mungkin Pak Harto sendiri menikahkan. Yo diwakilkan kepada petugas KUA. Jadi dia berhak untuk iya apa tidak, karena Sayyid janda kan lebih tahu. Oh, aku masih belum siap untuk berumah tangga lagi. Ternyata dulu sakit dikhianati. Ya. Atau ya saya terima. Tetap harus nikah dengan walinya. Itu. Waalaikumsalam Ustaz. Nggih. Tentang bangun nikah. Bangun nikah. Ya. Seseorang yang masih dalam status Pernikahan yang baik-baik saja, lalu orang tua menyarankan untuk bangun nikah, gitu ya. Iya. Katakanlah dengan alasan, nah ini mungkin agak kurang, katakanlah bisa ya, rezekinya agak seret nih. Iya. Ya. Ayo kita bangun nikah kembali. Itu bagaimana Ustaz? Iya. Selama ikatan pernikahan itu baik-baik saja, masih saling mencintai, masih saling ya menafkahi, memberi, menerima, take and give, melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing, maka selama itu pula pernikahannya tetap berlangsung, pernikahannya tetap sah. Perkara bangun nikah itu hanyalah adat istiadat, hanyalah kebiasaan. Hakikatnya ya tidak nikah baru, karena kan tidak ada perceraian kan, ya kan? Nah, ya mungkin karena pernah punya salah, ya introspeksi lah. Aku kadang-kadang itu sering minta maaf, kadang suaranya agak keras. Yes, salaman baik-baik terus disayang terus dikasih uang. Yes, ya Mas, nggak apa-apa, saya maafkan. Maaf ya Mas, kadang-kadang istrimu ini banyak cerewetnya, banyak ngomel, banyak bicaranya. Yes, ini saling maafkan. Introspeksi. Jadi lebih baik itu digunakan untuk saling bermuhasabah, introspeksi. Mungkin kita itu kan laki-laki itu kan juga tidak sempurna. Kalau kita masih manusia itu tidak ada yang sempurna kecuali Kanjeng Nabi Muhammad. Ya kadang enek bosene, enek salahnya, enek mangkele kan gitu. Begitupun istri juga bukan Ibunda Siti Aisyah, ya kan? Apalagi Ibunda Siti Khadijah. Ya mungkin dia juga pernah merasa marah, jengkel dan sebagainya. Yes, muhasabah lah. Yes, pokoknya selagi tidak ada ucapan kata talak, tidak perlu nikah baru. Tapi kalau mungkin istilah tajadud, mungkin kita saling menjaga hubungan lah. Yes, diajak makan di warung nasi padang yang enak, atau diberikan coklat, atau diberikan bunga apa itu mawar itu kan kok di KI solatip duit 1.000 loro apa telu gitu kan ya boleh gitu ya. Mungkin kan sambil mungkin pengen syukuran, undang tetangga kanan kiri dibelah pitik 1 atau 2 di bikin soto ya boleh gitu loh. Terus bangun nikah itu apakah harus ada penghulunya dan lain-lain gitu Ustaz? Iya, bangun nikah itu hanyalah adat. Tidak ada penghulunya pun nggak apa-apa. Kalau penghulu nggak akan datang kalau hanya bangun nikah. Penghulu itu datang, nikah beneran. Ada walinya, ada saksinya, ada maharnya, ada laki-laki perempuan. Gitu. Karena bangun nikah kan nggak ada walinya kan? Ada maharnya apa tidak? Ya paling yang duit berapa lah. Ada saksinya apa tidak? Ya hanya kebiasaan aja. Ya mungkin pernah gegeran, ayolah Dek, sekali waktu kita mungkin selama ini kita pelit, ayolah ngundang tonggo teparo, beleh nih cemple cilik mungkin 300.000 terus digule, dimasak terus dikasihkan tangga makan bareng ya boleh. Tapi hakikatnya ketika selama tidak ada omongan cerai, talak, sebagainya, tetap suami istri yang sah. Gitu. Syarat untuk jadi wali itu kan harus muslim, harus Islam.
Kalau bagaimana dengan orang yang menikah dengan orang kafir? Oh, Keluarganya non kafir. Islam, non Islam. Keluarganya kafir. Bapak ibunya semua kafir. Oh, ya. Kan berarti nggak punya wali. Syaratnya wali satu Islam, wajib itu. Jadi seagama dengan kita. Balik itu kalau laki-laki itu ya sudah mimpi lah, yes, mungkin usia pinter balik 17 lah, 17. SMP itu berapa usianya Pak? Ya sudah, tapi kan masih belum bisa dapat amanah yang agak berat itu ya, yes, dia mungkin sudah tamyiz lah, sudah mulai, tapi balik itu yes, dia mampu untuk memutuskan hal-hal yang penting, melepas perwaliannya, melepas anaknya, melepas saudara kandungnya, yes, paling enggak yes 17 lah atau 19 lah, yes, kadang juga ada kan anak-anak yang sudah dewasa sekali berpikirnya, tapi juga kadang ada nggih bapak-bapak sengkok koyo anak-anak, kadang-kadang ada ya. Jadi Islam, balik, akil, berakal. Ya Pak, kalau kadang 100%, kadang 98 Pak, ya nggak boleh. Harus full 100% berakal. Kadang nyambung, kadang ngomong-ngomong dewi, kadang nyambung, kadang ya guyang-guyu dewi, nggak boleh. Harus normal 100%. Dalam kondisi tadi, wanitanya Islam. Jadi yang Islam itu tidak hanya wali, laki-lakinya Islam, perempuannya Islam, walinya Islam. Ternyata saudaranya walinya bapak yes, yo. Yes. Saudara laki-lakinya ya wis kuwabe sampai mbah-mbahe ponakane kabeh non Islam. Siapa yang jadi wali? Wali hakim. Wali hakim. Itu kalau di Indonesia itu sudah ada undang-undangnya, seluruh KUA se-Indonesia. Tempat terjadi pernikahan itu sebagai perwakilan dari presiden. Terus Pak, kalau misalnya negaranya negara Amerika atau negaranya Jepang, kan sana kan bukan negara Islam kan? Amerika negara apa ya? Kristen ya. Kalau Jepang itu agamanya Shinto, ya pokoknya bukan Allah lah. Tuhannya bukan Allah. Itu siapa? Perwakilan majelis ulamanya setempat. Kalau di Amerika itu kalau salah ada Islam Council atau apa gitu loh. Jepang pun juga ada. Pak, kalau perwakilan Islam atau ustadznya sana nggak ada Pak. Misalnya di kutub mana ya yang nggak ada Islam di mana itu ya? Di kutub lah atau di mana lah? Ya. Vatikan itu ada, Italia ya. Ada nggak sana kedutaan yang ada orang Islamnya? Mungkin ada ya. Jadi pokoknya daerah yang tidak ada pemerintahnya bukan Islam ya. Dan tidak ada majelis ulama kah atau dewan masjid atau apa, apalagi mungkin di sana juga tidak ada Muhammadiyah atau mungkin tidak ada NU atau gitu, maka mengangkat yang namanya wali muhakam, wali orang Islam di situ ya, atas kesepakatan dua belah pihak, suami istri, wis nunjuk ustaz dia bukan pemerintah, dia bukan walinya, tidak ada hubungan nasab dengan si perempuan ini, namanya wali muhakam, wali yang diangkat atas kesepakatan dua belah pihak. Harus Islam, harus balik, harus akil, harus berakal. Ya, itu Pak. Jadi kalau semuanya agamanya misalnya Hindu, Buddha semuanya nggak ada yang Islam, maka walinya wali hakim. Kalau sudah wali hakimnya pemerintah juga bukan Islam, misalnya yang Rusia komunis misalnya, ya wis muhakam, mengangkat orang Islam di situ siapa? Gitu Pak. Ada lagi? Cukup ya? Jadi tadi ini sekilas pengantar tentang masalah cerai atau talak. Guyonannya saja itu jadi, apalagi seriusnya. Jadi hati-hati dengan lisan ini. Hati-hati dengan istrinya. Wis yen maaf, yen pegel banget, meneng wis. Ojo ngomong tak talak, tak cerai, tak pegat. Itu terjadi. Gimana? Oh, istrinya nantang. Iya. Ya.
Tidak suwe ya. Selama suami nggak mengatakan talak, ya nggak jatuh. Karena talak itu hak suami, hak suami. Ya. Itu nanti ada pembahasan. Yang wis istri merasa suaminya itu dolim, suaminya wis gak menafkahi, suaminya wis acuh, atau mungkin suaminya wis mukul lah, KDRT lah, atau mungkin ya wis KDRT wis gak nafkahi. Itu nanti ada namanya itu hulu. Itu nanti cerai atas permintaan istri, itu nanti bulan depan lah. Jadi talak itu hak prerogatif suami. Selama istri mengatakan wis aku wis jengkel, wis pegatan aku, dia kan minta suaminya. Si suami nggak mengabulkan, ya nggak jadi talak. Ya gak iso bojoku ayu kok mau aku, ya sudah nggak talak gitu loh. Cuma yo ojo nantang gitu loh. Gue sama suami podo pegele dikabulkan kan yo menyesal. Jadi kalau marah ya marah sajalah, gak usah ngomong talak, cerai atau apa, wis gitu aja. Ngoten nggih. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti 2 pekan lagi, 2 Senin lagi nanti kita bahas terusan daripada talak ya. Nanti rukun-rukun talak, terus syarat talak, ya, macam-macam talak. Dan talak ada yang sesuai syariat, ada talak yang bid'ah, ada talak yang salah gitu nanti ya. Kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.